Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Di segmen ini kita akan membahas apa sebenarnya penyebab munculnya fenomena pergerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan juga Brebes, Jawa Tengah. Kita bahas bersama Kepala Kerja Gerakan Tanah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Dr. Prambada. Selamat sore, Pak Okto. Pak Okto, pergerakan tanah di Bandung Barat dan Brebes ini sebenarnya fenomena apa, Pak? Selamat sore. Saya ingin mengkonfirmasi untuk kejadian gerakan tanah di Kampung Pasir Gombong, Kecamatan Rongga ya. Ini terjadi dimulai pada tanggal 18 Februari setelah hujan deras dengan intensitas yang tinggi dan lama. Dan itu berlangsung hingga tanggal 29 Februari. Nah, selama periode waktu tersebut, tanggal 19 itu sudah ada retakan, hingga puncak retakannya terjadi pada tanggal 29 Februari. Dari jenis gerakan tanah yang kita lihat di sini, ini termasuk ke dalam jenis gerakan tanah rayapan atau creeping, yang merupakan jenis gerakan tanah tipe lambat sebenarnya. Ini dicirikan oleh ditemukannya retakan-retakan sebelum adanya longsor, kemudian ada nendatan dan amblasan pada permukaan tanah yang seperti kita lihat, itu mengakibatkan satu rumah rusak berat, rumah rusak ringan, dan 32 rumah lainnya terancam. Nah, ini ini sudah kami konfirmasi bahwa ada 3 parameter yang menyebabkan gerakan tanah yang terjadi di Kecamatan Rongga ini. Satu adalah parameter kemiringan lereng yang curam pada daerah ini. Kemudian yang kedua adalah parameter geologi. Geologi ini artinya penyusun batuan. Di sini ada tanah pelapukan yang cukup tebal yang menutupi batuan yang lebih padat, yang lebih kedap air, sehingga dengan intensitas hujan yang terjadi pada tanggal 18 hingga 29, ini mengakibatkan tanah ini jenuh air karena di bawahnya itu tanah ini menutupi batuan yang lebih kedap air. Nah, kedua parameter tersebut itu makin makin menjadi ketika curah hujan itu tinggi sebelum dan pada saat terjadinya bencana. Itu 3 parameter yang sebenarnya untuk daerah Kecamatan Rongga ini yang memicu gerakan tanah. Oke, Pak Okto, berarti artinya kalau dari penjelasan Pak Okto, 2 daerah ini, Bandung Barat dan juga Brebes, memang merupakan wilayah yang dikategorikan rawan terjadinya pergerakan tanah? Ya, berdasarkan peta zona kerentanan gerakan tanah di Kabupaten Bandung Barat dan Brebes, ini termasuk ke dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah hingga tinggi. Apa artinya kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi? Di sini potensi gerakan tanahnya ini sangat tinggi, dan apabila ada gerakan tanah yang lama, ini dapat aktif kembali. Kesimpulannya, di daerah ini bukan hanya sekali saja menurut sejarahnya terjadi longsor, tetapi sudah beberapa kali. Dan data-data itulah yang kami gunakan untuk menggambarkan peta daerah tersebut ke dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah hingga tinggi. Demikian juga di Brebes. Tapi beda mekanisme. Kalau di Brebes itu adalah sempadan sungai yang tertarik oleh aliran sungai, sedangkan di Bandung Barat ini murni karena kemiringan, kemudian batuan dan curah. Baik, Pak Okto, artinya daerah kedua wilayah ini atau yang tadi dijelaskan oleh Pak Okto sendiri artinya sudah tidak layak dihuni lagi kalau memang sering terjadi tanah bergerak? Ya, kalau kita ingin membangun suatu daerah dengan zona kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi, itu diperlukan suatu rekayasa geoteknik. Tidak berarti bahwa daerah ini tidak bisa dikembangkan. Bagaimana kita membangun infrastruktur yang cocok untuk di zona kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi. Artinya ketika kita membangun suatu infrastruktur di daerah datar, jika dibandingkan dengan
daerah dengan kemiringannya tinggi, kemudian tanahnya tebal, tidak terkompaksi dan curah hujan tinggi, itu akan memerlukan suatu rekayasa geoteknik yang butuh effort lebih dan biaya lebih. Jika tatanan pondasinya baik, kemudian rekayasa geoteknik yang dilakukan sudah baik, bisa dikembangkan. Cuma ya seperti tadi saya ungkapkan bahwa kita, untuk membangun suatu infrastruktur di menengah dan tinggi itu tidak sama jadi artinya mitigasi yang bisa dilakukan ini adalah soal struktur bangunannya ya Pak Okto ya, itu yang ditekankan oleh Pak Okto ya. Tapi begini Pak Okto, kalau kita bicara soal wilayah memang ini dikategorikan sebagai rawan pergerakan tanah, bagaimana untuk wilayah-wilayah lain yang terdampak dan juga potensi untuk pergerakan tanah susulan? Ya, untuk susulan ini masih berpotensi terjadi karena tadi 3 parameter tadi itu kalau dijadikan satu itu pasti akan menjadikan daerah itu longsor, terutama kemiringannya curang. Apabila masyarakat yang sudah terlanjur menghuni daerah dengan zona kerentanan gerakan tanah tinggi atau menengah, itu yang bisa dilakukan adalah memantau jika musim hujan ini datang di November hingga Maret. Nah, di curah hujan yang tinggi ini, daerah dengan zona kerentanan tanah menengah hingga tinggi ini dipastikan akan terjadi longsor. Maka diperlukan suatu monitoring juga apabila hujan ini harus bersiap. Ketika ada rekahan seperti yang tadi diungkapkan, rekahan di awal-awal itu tadinya kecil, itu bisa ditutup dengan padatan tanah liat atau tanah itu supaya resapan airnya tidak langsung ke tanah yang berada di bawah, itu dialirkan sehingga itu bisa mengurangi setidaknya memperlambat proses terjadinya gerakan tanah di daerah tersebut. Pergerakan tanah yang berpotensi atau potensi susulan pergerakan tanah ini apakah memang akan berdampak terhadap cakupan wilayah yang lebih luas atau memang di wilayah yang memang sudah terdampak pergerakan tanah ini saja, Pak Okto? Ya, jadi sifat dari gerakan tanah itu sebenarnya menarik gitu ya. Menarik artinya di gerakan tanah ini apabila sudah terjadi, ini bisa menarik daerah-daerah yang berada di atasnya. Jadi jika longsornya terjadi di elevasi yang lebih rendah, tentu saja yang di atas itu dia bisa tarik ke bawah itu. Karena tahanan yang di bawah itu kan sudah tidak ada, sudah longsor. Makanya ketika tahanannya sudah tidak ada, pas tidak ada, itu bisa tertarik ke bawah ke elevasi yang lebih rendah. Itu sistem gravitasi di sini juga. Baik, Pak Okto, tadi kan sudah disampaikan penyebabnya secara geologis begitu ya, penyebab tanah bergerak. Tapi ada nggak mungkin penyebab lainnya, misalnya kayak beban berlebih, deforestation, atau pembangunan bangunan yang tidak terkontrol begitu. Itu bisa juga nggak menyebabkan terjadinya pergerakan tanah begitu? Itu parameter yang mungkin menjadi nomor 5 atau keberapa ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah ini kondisi geologi yang sudah diberikan di daerah tersebut yang tidak bisa kita rubah secara radikal. Kemiringan, satuan batuan dan curah hujan. Ketika ada pembebanan, ketika pembebanannya ditunjang dengan sistem pondasi yang benar dan baik di sini, tentu ini akan setidaknya mengurangi potensi gerakan tanah yang kemudian terulang ini terjadi ya. Tapi kalau ini seperti kita lihat bangunannya sama dengan kita mendirikan bangunan di daerah yang datar gitu ya, tentu saja tidak ada, ini malah jadi faktor pemberat ketika batuan ini berada di kemiringan tertentu ya. Jadi untuk daerah-daerah yang memang berpotensi atau rawan terjadi pergerakan tanah itu mitigasi yang diperlukan soal struktur bangunan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Okto atas waktunya sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih, salam sehat selalu.